Nama saya Amitia Ratnangganisira Duhita, SS, ada gelarnya, susah soalnya kuliahnya. Saya dari fraksi PDI Perjuangan, saat ini saya adalah salah satu anggota DPRD Kota Malang, dari 45 orang dan saya menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Malang. Daerah pilihan saya ada di Kedung Kandang. Mungkin kalau skala Indonesia terlalu besar ya. Saat ini kan posisinya saya adalah salah satu anggota DPRD. Tapi jika nanti saya dipercaya kembali oleh masyarakat gitu untuk menjadi anggota DPRD di tahun 2024-2029, yang menjadi visi misi saya adalah dengan adanya infrastruktur untuk ekraf yang sudah berjalan di tahun sebelumnya atau di periode yang saya saat ini sedang jalani, saya berharap nanti di tahun berikutnya atau di periode berikutnya itu kita sudah bisa running paling tidak. Jadi masih merintis gitu ya, tetapi sudah running. Kemudian memang betul-betul pemerintah Kota Malang ini bisa memetakan potensi dari masing-masing wilayah, apa saja sih sebetulnya yang kita punya. Tidak hanya kemudian karena memang ada amanat 17 subsektor, kemudian ya udah aja yang penting itu dijalankan, tetapi betul-betul ada pemetaan yang komprehensif. Sehingga kita tahu sebetulnya potensi Kota Malang itu yang menjadi unggulan itu apa. Tidak harus semua 17 subsektor memang kita jalani, tetapi terus kemudian tidak ada beberapa yang kemudian menjadi unggulan sehingga semuanya sekedarnya aja dilaksanakan, tetapi harus ada pengembangan khusus di mana kemudian itu menjadi salah satu yang the best gitu ya, terpaling baik gitu di antara yang lain. Sehingga kita tahu bagaimana mengembangkannya, kemudian punya roadmap dari zero kemudian sampai penanganannya itu selesai dan pendampingan itu selesai. Yang pertama tentu saja, satu, kita kenali instrumen yang sudah kita punya, gitu ya. Contoh misalnya MCC. Kemudian program-program di SKPD itu apa aja, gitu ya. Terus yang kedua, harus memetakan tadi potensi ekonomi kreatifnya itu tadi. Dari 17 tuh apa aja sih yang sebenarnya sudah ada di masyarakat, atau bibitnya sudah ada tapi belum tergali, atau mungkin sama sekali tidak ada di masyarakat kita, itu tidak terlalu bisa dikembangkan. Nah, itu kita mesti sudah punya grading gitu ya. Dari masing-masing subsektor itu kita sudah punya gradingnya seperti apa. Nah, dari situ tentu saja pemetaan yang komprehensif, saya berharap ada kajian resmi gitu ya dari pemerintah Kota Malang. Kemudian selanjutnya sudah pasti itu akan menuju ke bagaimana mengkonsepkan kebijakannya. Seperti apa penganggarannya, kebijakan politik dan kebijakan anggarannya seperti apa. Kemudian roadmap itu tadi yang seperti saya bilang di awal. Akan berapa tahun kita membutuhkan waktu untuk bisa mencapai yang sudah classified tadi, terklasifikasi gitu ya. Yang mana yang menjadi unggulan, yang mana yang menjadi pendukung, yang mana yang memang ada tetapi kita tidak bisa kemudian memaksimalkan. Nah, itu sudah menjadi roadmap nantinya. Sehingga kita tahu di X tahun kita udah kelar menyelesaikan kebijakan-kebijakan dan juga konsep yang akan dijalankan oleh pemerintah kota. Nah, itu harapan saya nanti. Sehingga masyarakat kita itu enak, sudah ada jalurnya gitu ya. Jadi misalnya yang di kuliner itu jalannya kemana, kayak gitu. Bagaimana pendampingannya, kemudian bagaimana distribusinya, pengembangannya seperti apa, bekerja sama dengan siapa. Tidak hanya dalam regional saja, mungkin skalanya regional, bisa nasional juga, bahkan mungkin internasional. Nah, itu harapan kita. Yang pertama mungkin saya mau criticize dulu ya pemerintah kota gitu. Sebetulnya pemerintahan daerah Kota Malang tuh ya termasuk salah satunya kami di legislatif gitu ya. Mungkin belum ketemu aja gitu ya konsep baiknya gitu. Karena terus terang kami di putaran pertama penentuan kebijakan ini tidak ikut. Karena kami ikut ronde keduanya lah ibaratnya gitu. Tetapi ini adalah sebuah kebijakan yang sudah terjadi. Maka bagaimana caranya kita kemudian memaksimalkan apa yang sudah ada ini untuk bisa betul-betul menjadi fasilitas masyarakat. Itu yang terpenting gitu ya. Jangan sampai kemudian MCC ini ya udah sama aja kayak building-building yang lain ya. Dia hanya adalah sebuah building yang sekian stories gitu ya. Cuman ada 8 lantai.
ya udah aja building 8 lantai, tapi tidak. Ini harus bisa menjadi sesuatu yang menggairahkan untuk para pelaku aircraft gitu ya. Dari kami tentu saja dari legislatif, yang pertama saya mau criticize kebijakan pemerintah gitu ya, bahwa MCC ini sebetulnya kalau kita punya konsep yang tepat itu bisa menjadi sesuatu yang sangat baik untuk para pelaku aircraft gitu. Bagaimana caranya supaya MCC ini siap? Satu, pasti harus dilengkapi juga gitu ya. Butuh apa sih sebenarnya di MCC ini? Yang pertama, siapa yang akan memanage? Itu yang penting. Setelah ada yang memanage, baru bisa memetakan instrumen apa yang kurang di dalam building MCC ini gitu. Terus begitu yang ketiga, sasarannya siapa? Sasarannya udah ketemu. Sebenarnya sasarannya udah ada. Cuman karena kita belum tahu siapa yang memanage, instrumennya masih belum lengkap, sehingga sasaran itu masih mungkin agak random ya, kalau saya bisa bilang gitu. Udah aja ini menjadi building yang oke, banyak mungkin banyak saya boleh bilang bazar gitu ya, atau mungkin showcase gitu ya. Tetapi abis showcase terus apa? Belum. Gitu. Nah ini harus jelas gitu, berkaitan dengan tadi roadmap ya. Jadi sebetulnya MCC ini adalah showcase, tetapi jangan sampai kemudian berhenti di situ. Nah saya berharap nanti pemerintah Kota Malang ini kemudian dengan manfaatkan gedung ini itu bisa menjadi rumah para aircraft. Yang pertama, mereka mengembangkan apa yang mereka punya. Di sini mereka bikin workshop lah, mereka kemudian bisa meng-guide para pelaku aircraft yang lain untuk bisa bergabung dengan teman-teman. Kemudian kalau sudah bergabung, pemerintah kota melakukan pendampingan mendistribusikan, ya kan? Kemudian bagaimana sampai kita bisa mengumpankan hasil aircraft ini ke customer ibarat kata gitu ya. Sehingga itu mungkin harapan saya ke depannya. Jadi itu yang pertama yang saya criticize, ayo segera dibikin konsep manajemen buildingnya ini seperti apa gitu. Kalau memang mau dibikin menguntungkan ya ayo bagaimana konsepnya gitu. Tentu saja kita harus melibatkan pihak ketiga gitu ya. Tetapi bagaimana dengan pro dan kontra melibatkan pihak ketiga gitu. Kalau misalnya pemerintah kota memilih oke, kita saja yang mengelola, berarti sistemnya ya tidak untuk dapat keuntungan dari situ, tetapi bagaimana menghantarkan para pelaku aircraft ini. Kemudian kita juga punya customer-nya dari sisi tadi regional, nasional, dan internasional itu tadi, sehingga mereka jadi klik nyambung gitu. Saya pernah ke Jakarta di sebuah, ini kita hanya bicara coworking space. Sebetulnya MCC adalah bigger than that gitu ya, bigger than coworking space. Tapi coworking space yang ada di Jakarta ini itu namanya Creative Hub, mereka bilang. Kurang lebih saya pikir sama lah dengan konsep awal diusungnya MCC ini gitu. Mereka bahkan tidak 8 lantai gitu, tetapi cukup untuk menggait para pelaku aircraft yang ada di Indonesia. Jadi yang sifatnya itu memang bikinan anak-anak Indonesia. Kemudian mereka bisa melakukan pelatihan di situ. Akhirnya mereka dapat konsumen juga dari para peserta-peserta itu. Jadi ini adalah yang diharapkan adalah efek domino sebetulnya. Itu sih. Halo teman-teman di Kota Malang, nama saya Amitya. Saya berharap pemerintah Kota Malang di 2024-2029 ini, atau bahkan mungkin lebih panjang dari itu gitu ya, saya berharap dengan adanya title Kota Pendidikan ini, kita memang betul-betul bisa mewujudkan itu. Tidak ada lagi kemudian teman-teman kita yang memang tidak bisa mengenyam bangku pendidikan hanya karena alasan tidak ada biaya, hanya karena alasan tidak tahu harus kemana ketika mereka memutuskan untuk berhenti sekolah dan ingin melanjutkan kembali, dan tidak hanya karena alasan ini adalah paksaan dari lingkungan dan lain sebagainya, tetapi saya berharap keadilan di dalam dunia pendidikan itu kemudian bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat di Kota Malang. Sehingga bagaimanapun berawal dari pendidikan, tentu saja kita kemudian bisa merubah kondisi hidup atau atmosfer hidup kita, jalan hidup kita nanti ke depannya. Maka dari itu, saya berharap partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk kembali mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Malang yang
memang kita konsentrasikan di dunia pendidikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Teman-teman, saya adalah salah satu anggota DPRD Kota Malang dari fraksi PDI Perjuangan. Di dalam pemilu 2024-2029, saya akan kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Malang tahun 2024-2029. Kalian bisa menemukan nama saya di kertas suara berwarna hijau, khusus untuk calon legislatif DPRD Kota Kabupaten. Saya ada di kotak nomor 3 PDI Perjuangan nomor urut 1. Jangan lupa pilih saya di tanggal 14 Februari 2024 dan jangan sampai kamu golput. Gunakan hak suara kamu karena memang itu adalah salah satu cara kamu untuk merubah kondisi yang ada di Indonesia. Halo teman-teman anggota DPRD Kota Malang tahun 2019-2024, mari kita membuka diri untuk bisa tampil di masyarakat, karena saya tahu bahwa perspektif, ide-ide, serta cara berpikir kita sebagai anggota legislatif itu jarang kemudian kita sampaikan ke masyarakat hanya untuk momen-momen tertentu saja. Mari kita gunakan semua tools yang ada, semua resources yang ada untuk bisa mengenal masyarakat lebih dekat dengan cara menyampaikan apa yang kita alami selama kita bekerja sebagai anggota DPRD Kota Malang tahun 2019-2024.